solusi menangani amarah. Di bab hadis la tahdab dibuka sarahnya, ketika kita muncul emosi dorongan setan sedang duduk, maka jangan berdiri, tetap duduk, pertahankan duduknya. Yang memunculkan sikap rendah hati, tawadhu. Satu, zuhad. Dua, qanaat. Tiga, sabar. Zuhad, qanaat, sabar. Jadi melihat perilaku terpuji yang nomor 5 Rasulullah ini perlu kita jadikan pedoman untuk kita. Sampai sejarah berjalan, Rasul dicaci, dimaki, dibilangin orang gila macam-macam, Rasul balas enggak? Enggak balas. Mungkin orang yang ndak ngeh dengan sirah bilang, iya wong itu nabi. Nah, ya kok. Itu kata-kata setan juga. Caca awakmu nek bisa. Justru ada nabi diabadikan dalam Quran untuk menjadi suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk uswah kita, untuk tempat ngaca, cermin. Oh, saya belum pas dengan yang Rasul contohkan. Kapan saya bisa ngepaskan? Tidak bisa 70% ya 60, jangan sampai 40% ke bawah. Karena sifat-sifat itu hatta laqabuhu, sehingga mereka orang-orang di sekitarnya, para kaumnya, termasuk yang memusuhi Rasul, kedepannya ini kan belum jadi Rasul, belum ada yang musuhi, masih enjoy saja, memang belum jadi nabi kan, menjuluki bil amin dengan sifat al amin. Al amin orang yang sangat terpuji, sehat mubalaghah, al amin, al karim. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban aziman wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan. Wa kana, dan adalah siapa kaumnya Rasulullah waktu itu. Wa ashiratuhu, dan keluarganya. Itu yuhibbuna, mereka semuanya mencintai Nabi. Hubban, dengan cinta aziman yang luar biasa. Dilihat kalimatnya, wa kana qaumuhu dulu. Maaf nggih. Jenengan sebagai bapak, sebagai ibu, wajar kalau anaknya cinta kepada bapaknya dan ibunya. Benar? Benar kan? Langka bin jarang anak yang durhaka kalau dia tahu agama. Ini sebagai simbol keistimewaan. Yang didahulukan siapa? Kaumnya, masyarakatnya saja mencintai, apalagi keluarganya. Sehingga nomor 1, wa kana qaumuhu, kaumnya, masyarakatnya saja cinta sama Nabi, apalagi keluarganya. Tercintanya hubban aziman, cinta yang luar biasa, sampai rela mengorbankan segalanya. Lihat ketika Rasul sudah menjadi nabi, pamannya Abu Thalib, ya kan, sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, Rasul jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kaum kafir Quraisy mau membunuh Rasul, apa jawaban Abu Thalib? Cara Jawane, nek kowe iso mateni aku, pateni Muhammad ponakanku gitu. Siap jadi tameng.
Itu siapa? Terus wayah tarimunahu, dan memuliakan, menghormati kaumnya hu kepada Nabi. Bagaimana penghormatannya? Ihtiraman zaidan, penghormatan yang luar biasa, melebihi standar umum. Jadi kaum-kaumnya saja itu menghormati Nabi. Karena apa? Sifat yang terpuji tadi yang 5. Ini langsung dari Allah. Wa qad hafizahullahu mundu sigharihi min a'malil jahiliyah. Falam yashrab khamran walam yasjud li sonamin. Ini kenapa kok tidak walam yasjud sonaman? Oh. Depannya kan falam yashrab khamran walam yasjud sonaman. Boleh dibaca itu. Tapi si pengarang kitab memberikan satu nilai khusus. Wa qad hafizahu, dan sungguh telah menjaga hu kepada Nabi. Siapa yang menjaga? Allah Ta'ala. Kapan dijaga Allah? Mundu sihori, sejak kecilnya dijaga Allah. Dijaga dari apa? Min a'malil jahiliyah, dari amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku orang jahiliyah. Jadi dari kecil sudah dijaga oleh Allah. Contohnya, falam yashrab, maka Rasul tidak pernah minum khamron, arak, khamr. Walam yasjud, dan juga tidak pernah sujud lisonamin, untuk berhala. Beda maknanya kan? Kita lihat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Ya kan? Ini juga sujud lisonamin, tidak lisonamin tapi lillah. Kan gitu. Linya litamlik. Tidak punya keyakinan sama sekali bahwa berhala itu memiliki kekuatan yang bisa memberi manfaat atau mudarat. Itu Rasul sama sekali. Sampai dalam satu riwayat, Rasulullah itu diajak oleh pamannya Abu Thalib ketika kecil, jak kondangan. Nah, jak kondangan usia piro biasanya Pak? Anak kecil diajak kondangan oleh bapak ibunya itu usia berapa? Yang standar, sing cok mulai nggo jajan gitu. Ya, ya, dibawain jajanan Pak. Itu Rasulullah usia sekitar 4, 5, ya. 3 diajak pamannya menghadiri acara resepsi. Kalau hari ini resepsi namanya. Di sana ada biasa kan apa namanya, musik-musik Arab itu loh. Di saat itu Rasul Allah tidurkan, tidur. Datang gerak duduk tidur. Sampai acara bubar. Acara bubar baru ngelilit. Hah? Kok bubar kabeh? Allah jaga. Telinganya jangan sampai mendengar suara-suara yang tidak baik. Sehingga muncul dari kejadian ini beberapa penafsiran para ahli sirah. Ada yang menafsirkan berarti musik itu haram, sebab Rasul Allah tidurkan biar tidak mendengar. Itu dari sini munculnya. Allah jaga dari hal yang sebagainya. Wong itu kan belum jadi nabi. Misalnya minum khamr yang tidak dosa, tapi Allah jaga enggak minum. Ya seperti kisah Isra Mi'raj kan, ketika Rasulullah SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasul ditawari malaikat khamr sama yang terkenal madu, susu, khamr kan. Dia mengatakan khamr sama air susu. Rasul mestinya air susu yang putih. Kata malaikat Jibril, betul pilihanmu, kau memilih fitrah. Itu. Padahal waktu itu belum ada pelarangan khamr, tapi Rasul sudah memilih yang fitrah. Itu contoh. Itu sudah Allah jaga. Jadi reng-rengan syariat yang Allah nanti akan haramkan di dalam Al-Quran,
Rasul sudah tidak melakukan karena Allah tahu. Al-Quran 30 juz ini turun ke Lauh Mahfuz sebelum bumi langit diciptakan. Kurang berapa? Kurang 4000 tahun. Bayangkan. Sebelum bumi langit diciptakan kurang 4000 tahun, seluruh ketentuan-ketentuan sudah Allah turunkan dalam Al-Quran di Lauh Mahfuz. Setelah Rasul turun baru dari Lauh Mahfuz ke Lailatul ke Baitul Izzah, malam Lailatul Qadar. Nah, dari Baitul Izzah ke bumi kepada Nabi secara berurutan, nicil. Pertama di bulan Ramadan yang pertama itu Iqra ayat 1 sampai 5 dan seterusnya. Wa akramahullahu qabla nubuwah bimu'jizat dalat ala idhami mustaqbalihi minha taskhirul ghamamah lahu fi safratihi as-saniyah ila syam wa akrama dan telah memuliakan siapa Allah Ta'ala kepada Nabi. Kapan dimuliakan Allah? Qabla nubuwah, sebelum menjadi Nabi. Ini bil mukjizat. Ini dalam ilmu tafsir sebetulnya sebelum jadi Nabi namanya irhas. Ya. Jadi mukjizat setelah jadi Nabi. Wallahu a'lam bishawab, kita baca aja yang ada. Jadi sebelum menjadi Nabi, yang muncul dari perilaku Nabi yang hebat-hebat itu namanya irhas. Setelah jadi Nabi baru mukjizat. Kan urutannya mukjizat, bawahnya irhas, bawahnya lagi ilham, bawahnya lagi karomat, terus bawahnya lagi maunah, bawahnya lagi nomor 6 sihir. Itu. Bawahnya lagi namanya sau'adah itu sulap-sulapan. Oh, itu masuk di situ. Ada 7. Yang tertinggi mukjizat. Jadi Allah memuliakan lagi dengan sifat-sifat yang hebat tadi ditambah dengan apa? Dengan irhas. Untuk apa? Dalat ala idhami mustaqbalihi, dalat menunjukkan apa mukjizat, menunjukkan apa? Menunjukkan ala idhami mustaqbalihi, atas hebatnya masa depan Nabi. Ini calon pimpinan masa depan. Itu sudah Allah jaga. Minha, contoh seperti 1 taskhirul ghamamah lahu fi saprodi asam al-rasam. Taskhir itu barengi di atasnya, ngiyup-ngiyupi jawane. Oh, di sini terjemahkan menyertai. Berarti ngiyup-ngiyupi ya. Jenengan jalan terus di atasnya ada mendung. Jadi di bawahnya tidak panas. Itu diantara contoh irhasnya Rasulullah ketika pergi ke Syam yang kedua. Rasulullah di atas padang pasir tapi adem, mendung, ikut terus. Nah ini yang menjadikan nanti pendeta Bukhara yakin itu calon nabi. Karena di kitab Injil, di kitab Taurat sana ada bahwa nanti calon nabi yang namanya Ahmad ketika dia bepergian di padang pasir yang panas dinaungi oleh mendung. Itu. Nih, selesai. Pertanyaannya ada 4. Limadha istahara baina qaumihi, salah ketika ini orang main campur gitu nih. Istahara baina qaumihi. Kenapa Rasulullah SAW terkenal di antara kaum-kaumnya? Kenapa terkenal? Di mana? 1 tadi kan jujur, amanah, ya kan? Sabar, alim, pemalu, terkenal. Wong di tengah-tengah kita ada aja, oh itu anaknya Pak Ahmad, anaknya Pak Ali. Ya Allah, anaknya rajin ke masjid kan terkenal langsung itu. Kalau hari ini ada anak-anak rajin ke masjid
duduk di sop satu anteng mesti langsung terkenal. Ah nek sapa mesti gitu. Oh nek kan. Ya apa? Umumnya kan Gojek, lari kemana-mana. Ini ada duduk gerak sop satu mesti orang pada cepet terkenal. Siji patuh, dua mencak-mencak juga cepet terkenal. Yang kedua, hal kana qaumu yuhibbunahu? Apakah kaumnya mencintai Nabi? Jawabnya na'am. Na'am. Kaumnya mencintai, apalagi keluarganya. Nomor 3, hal kana ya'malu mithlu amalihim? Apakah Rasulullah pernah mengerjakan amalan-amalan seperti kaum-kaumnya? Rasul jawabnya kan tidak. Tidak pernah sujud berhala, tidak pernah minum khamr dan seterusnya. Yang terakhir, limadza akramahullahu qabla nubuwah. Kenapa Allah memuliakan Nabi sebelum jadi Nabi? Sebagai bentuk penghormatan ke depan akan jadi pimpinan yang unggul, sehingga Allah berikan satu keistimewaan. Ini khulasahnya. Urifa fi nash'atihi bil akhlaqil fadilah wa kana qaumuhu yuhibbunahu wa asamahu wa hum min amali jahiliyah. Di sini tidak menyebutkan wa kana qaumuhu tok, keluarganya sudah ringkas, tidak usah disebut. Pasti keluarganya ridho, wa masyarakat saja sudah cinta. Jadi telah diketahui Rasulullah terkenal sejak beliau muda kecil dengan akhlak yang fadilah, akhlak yang mulia, dan kaumnya mencintai. Allah jaga dari amalan-amalan jahiliyah. Itu ringkasannya. Kita setelah mempelajari yang ke-10 ini, mari bareng-bareng niat, ya Allah berikan kemampuan kami untuk bisa menjaga diri, melakukan sifat-sifat yang telah Kau contohkan lewat Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur, amanah, sabar, kemudian malu dan tawadhu. 5. Dengan itu insya Allah kita di mata Allah jadi orang yang baik, di mata manusia lebih-lebih. Ingat hadis kan? Wa khaliqin nas bihulukin hasan. Demikian ya, semoga bermanfaat. Masih ada waktu 7 menit dari setengah 8. Karena tapu'i tadi sudah lewat 5 menit. Tidak apa-apa. Yang penting bubaret tepat waktu. Terima kasih. Kalau ada kehilapan, kekurangan memang kebodohan saya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.